Pekerjaan mengatasi banjir ini bukan pekerjaan gampang ya, ini butuh keseriusan dan saya kira ini bukan pencitraan gitu loh. Ini satu hal yang kalau banjirnya datang, kalau seandainya bisa terserap, bisa langsung cepat surut, itulah namanya satu kinerja. Bukan lagi sekedar mengunjungi tempat banjirnya, kemudian tidak berbuat apa-apa, besoknya banjir lagi. Nggak kayak begitu cara kepemimpinan ke depan itu saya kira ya. Tinggi ya berarti ya? Iya, masih tinggi. Ya lumpuh total dikarenakan listriknya dipadamkan Pak, demi keamanan Pak. Oh, mulai di sini mulai kapan Pak? Dari semalam jam 9. Berarti belum bisa ya kalau bongkar ini ya? Belum. Ini masih nunggu konfirmasi dari TPKS. Nah, Kalau lebih kira-kira jelasnya itu, kalau lebih jelasnya itu kan armada TPKS itu. Oh. Oke, kita mulai ya JSA kita hari ini. Tadi di awal kita sudah melihat satu tayangan video tentang fenomena yang terjadi ya saat ini di Jawa Tengah, yaitu tentang banjir rob yang melanda daerah Semarang ya. Dan update-nya tidak cuma di Semarang, tapi hampir 14 kota kabupaten se-Jawa Tengah ini terendam banjir gitu, yang cukup lumayan. Nah ini bagaimana nih kita melihatnya ini, fenomenanya ini. Silakan Bro Eko mengantarkan diskusi kita pada pagi hari ini. Ya baik, pemirsa, sebelum kita mulai, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk mendapatkan info update-update konten yang akan kami sajikan. Dan untuk saat ini kita akan membahas apa yang sedang terjadi di Jawa Tengah ya, sebuah keprihatinan yang katanya tiap tahun terjadi dan kali ini skalanya lebih besar, yaitu banjir rob ya. Nah ini topiknya adalah banjir rob di Jawa Tengah menggila, Ganjar jangan kampanye capres terus. Nah, ini agak ngeri sedap ya. Yeah. Nah ini kalau tiap tahun kan harusnya ada solusi permanen ya. Nah, apakah ini istilahnya di luar perkiraan atau memang tidak mempunyai semacam proyeksi ke depan, ini antisipasi harus dipersiapkan begitu kan? Harusnya kan begitu ya idealnya. Nah, melihat kondisi ini dengan kinerja Pak Ganjar ini, kira-kira gimana Bang Matur menilai ini nih? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Saya kira isu ini isu yang harus kita angkat ya. Bukan berarti kita sentimen dengan Pak Ganjar, tidak. Ini kan dalam perspektif kebijakan publik ya. Ini yang menjadi pemimpin ya, menjadi gubernur itu punya power. Dan dengan power itu dia harusnya bisa mengantisipasi ya, termasuk mengantisipasi banjir rob. Kan banjir ini kan bukan banjir pertama kali ya, tapi ini kan banjir yang berlangsung tiap tahun ya. Saya membayangkan kalau banjir yang sama juga terjadi di Jakarta. Oh, itu ramainya bisa sehari 2 hari dan seluruh Indonesia itu. Ya, para haters dan lovers itu saling ketemu gitu ya di jagat sosial media. Tapi yang kali ini terjadi malah di Jawa Tengah. Nah, kita angkat ini karena kita juga melihat Jakarta penting ya, kota penting. Tapi jangan lupa daerah lain juga penting ya, termasuk Jawa Tengah penting gitu. Nah, rakyat Jawa Tengah ini sekarang sedang menderita kalau kita pantau dari sosial media. 8.000 orang itu terkena banjir, dampak dari banjir rob ini. Bahkan kalau tadi video kita melihat sektor-sektor produksi, kawasan industri, ya sampai kemudian harus berhenti. Itu berapa miliar rupiah itu yang rugi itu. Ya, belum lagi kemudian pusat-pusat perbelanjaan, ya karyawan harus diliburkan, ya rusaknya infrastruktur dan lain sebagainya. Saya kira ini perlu kita angkat karena kerugiannya cukup besar dan banjir rob ini ya dilaporkan juga di berbagai tempat
di Jawa Tengah ya itu mengalami ketinggian banjirnya ini ada yang 2,1 meter. Ya, ditambah lagi daerah pelabuhan. Ini daerah yang terdampak paling parah. Padahal kita tahu pelabuhan ini adalah tempat pintu lalu lintas barang yang masuk ke Semarang. Ini bisa berdampak kepada distribusi kebutuhan pokok yang dibutuhkan itu menjadi terganggu. Nah, hal seperti ini perlu mendapatkan perhatian yang cukup dari pemimpin tertinggi di provinsi itu, yaitu gubernur. Nah, sementara kalau kita lihat aktivitas Pak Ganjar ini kan lebih banyak aktivitasnya adalah aktivitas pencitraan begitu ya, sedang membangun satu pesona diri untuk pencapresan 2024 gitu. Nah, di kesempatan ini saya ingin ingatkan kepada pemimpin daerah ya, Pak Ganjar khususnya karena banjir ini terjadi di Jawa Tengah, harus segera ambil langkah cepat mengantisipasi supaya banjirop ini teratasi yang sekarang dan yang ke depan itu tidak terjadi lagi. Dan disitulah satu leadership ya, kepemimpinan Pak Ganjar itu menjadi difference dengan kepemimpinan sebelumnya karena dia berhasil mengatasi persoalan yang dirasakan oleh publik itu. Nah, kalau kemudian orang bilang kenapa banjir kali ini malah terjadinya di Semarang? Kan hujan ini kan merata gitu ya. Gelombang tinggi pun merata di seluruh pantai utara Pulau Jawa ya. Jakarta itu berada di pesisir utara Pulau Jawa gitu. Kenapa kok Jakarta tidak parah terdampak? Kena dampak ya, karena beberapa tempat teman-teman saya di Jakarta Utara cerita ada kenaikan permukaan air laut, tetapi itu tidak begitu parah dampaknya gitu. Kenapa? Karena Gubernur Anies ya melakukan satu langkah-langkah yang jauh lebih konkret dalam mengatasi banjir ini, seperti seluruh pompa itu dipastikan aktif ya, pompa-pompa yang dayanya lemah itu langsung didobelkan gitu ya. Kemudian seluruh irigasi-irigasi yang menghambat itu dinormalisasi gitu ya. Dan lain sebagainya begitu. Adanya sumur serapan yang dibangun oleh pemerintah kota ataupun oleh masyarakat itu digalakkan. Jadi memang pekerjaan mengatasi banjir ini bukan pekerjaan gampang ya, ini butuh keseriusan dan saya kira ini bukan pencitraan gitu loh. Ini satu hal yang kalau banjirnya datang kalau seandainya bisa terserap bisa langsung cepat surut, itulah namanya satu kinerja. Ya, bukan lagi sekedar mengunjungi tempat banjirnya, kemudian tidak berbuat apa-apa, besoknya banjir lagi. Nggak kayak begitu cara kepemimpinan ke depan itu, saya kira ya. Begitu, Bro. Iya, jadi kan memang sebetulnya ini Bang ya, pemerintah itu kan sebenarnya memang punya alokasi anggaran ya, punya dinas-dinas terkait. Tapi kan ini hanya masalah kemauan ya dari seorang pemimpin untuk mengingatkan atau kemudian mengkoordinasikan gitu loh. Misalnya tadi ada musibah banjir, mungkin sebelumnya kan dia bisa bersikap proaktif gitu ya. Jadi ada kepedulian gitu misalnya. Jadi sehingga mencegah gitu loh. Nah ini kan sudah terdampak, ini kan jadinya repot gitu ya. Maksudnya sudah terjadi gitu. Sudah terjadi, harusnya kan pemimpin itu mencegah dulu gitu. Nah ini udah terjadi, kemudian solusinya juga kan akhirnya berdampak ke banyak orang. Gimana Pak? Ya, saya kira banjir itu memang satu apa istilahnya musibah yang kena banyak orang ya. Itu merata lah, itu mau orang kaya mau orang miskin, kalau memang kawasan sudah kena banjir semuanya kena banjir. Dan ini persoalan kota yang harus diatasi gitu. Nah, saya kira seluruh kepala daerah yang terutama yang langganan banjir itu punya challenge untuk mengatasi banjir sesegera mungkin, seefisien mungkin, dan kalau bisa banjir ke depan bisa diantisipasi. Ya. Dan sekarang saya kira di kota-kota yang menurut saya bagus ya, banjir memang tidak bisa dihindari, tetapi bagaimana kerugian dari banjir ini bisa diminimalisir. Dengan cara apa? Banjirnya jangan terlalu lama. Kalaupun ada banjir dia tetap bisa surut dengan cepat gitu loh. Karena apa? Ada ruang-ruang satu upaya yang telah dilakukan dan itu proven terlihat di masyarakat gitu loh. Misalkan
ketika misalkan dibuat banyak pompa untuk membuang banjirnya itu, nah itu salah satu menurut saya solusi, dan itu yang bisa diapresiasi gitu loh. Daripada memang menghilangkan banjir ini kan satu persoalan besar ya. Ada isu climate change di sini, ada memang curah hujannya lagi tinggi-tingginya. Tetapi setidaknya ada langkah yang diupayakan lah begitu. Nah, dalam konteks Jawa Tengah, saya kira Pak Ganjar ini ya itu malah bobot pencitraannya lebih banyak dibandingkan bobot kerjanya gitu loh. Ya, dia mendatangi anak-anak sekolah ya, kemudian tebar senyum dan sebagainya. Tapi kita nggak ngelihat langkah kerjanya, dan saat banjir rob ini kita ingin ingatkan ya, Pak Ganjar ini untuk bekerja lah. Jangan berkampanye terus gitu loh. Toh kalau Anda bekerjanya dengan baik, meskipun itu di dalam situasi senyap ya, tidak diliput oleh tim media Pak Ganjar, tapi kalau bekerjanya itu benar, kerasa kok di masyarakat. Itu kan menguntungkan Pak Ganjar sendiri, ya kan? Tapi kalau ini udah kebanyakan kampanye jadi keblinger kalau menurut saya. Jadi kasihan rakyat ini memilih pemimpinnya untuk mengatasi persoalan yang dihadapi oleh rakyat, tapi pemimpinnya malah sibuk cari pencitraan, kan nggak ketemu. Itu namanya kan kedustaan dalam kepemimpinan begitu. Saya kira tentunya kan ada tim ya, ada di SKPD terkait ya untuk menangani masalah seperti itu. Harusnya kan bisa memberikan early warning juga gitu, dan pemetaan untuk mengantisipasi bencana-bencana seperti itu ke depannya gitu. Nah, artinya di sini tidak cukup menyatakan bahwa ini adalah force major di luar apa istilahnya, di luar kemampuan sebagai manusia, tapi kan semuanya kalau misalkan ada upaya pasti bisa diatasi begitu. Dan saya kira ya betul, Pak Ganjar harus lebih konsentrasi, fokus dengan daerahnya sehingga ini tidak terjadi lagi. Kemudian meminimalisir hal-hal yang tidak perlu dulu, maksimalkan di masa-masa akhir jabatan supaya maksimal dan memberikan kesan yang baik. Jangan sampai seperti kasus Wadas menghilang gitu. Jadi pada saat yang mengharumkan datang, saat yang nggak mengenakan, nggak mau berhadapan gitu ya. Jadi jangan sampai seperti itu ya. Mungkin ada tambahan? Cukup. Terus Wadas ya, dan kemudian ini banjir rob di Jawa Tengah ini, kalau saya melihatnya ini kan alam ya, masalah alam juga gitu, masalah lingkungan gitu. Yang menurut saya ya abai gitu loh, cukup abai. Sehingga akhirnya oke lah, misalnya dalam kasus Wadas, setelah terjadi peristiwa Ganjar datang ke Wadas misalnya kan. Tapi kan ini peristiwa sudah terjadi gitu. Masyarakat sudah dipukuli, sudah terjadi pemukulan misalnya saat itu kan oleh aparat segala macam. Meskipun kemudian dilakukan satu proses diciptakan lagi kerukunan, tapi sudah terjadi peristiwanya gitu. Sama nih kejadian kasus banjir rob di Semarang dan di Jawa Tengah ini, peristiwanya soalnya sudah terjadi, korban sudah terjadi. Adapun misalnya mau berbuat apa, peristiwanya sudah terjadi, korban sudah ada gitu loh. Sehingga tidak ada proses persiapan gitu loh, agar peristiwa itu tidak terjadi, tapi peristiwanya sudah terjadi. Gitu. Ya artinya tangani sampai tuntas, sampai selesai, dan simpen dulu yang tidak perlu begitu. Seperti ngurusi capres ya, pencalonan dan sebagainya, campaign gitu. Itu saya kira buat Pak Ganjar saat ini harus ditunda dulu, prioritas dengan yang masalah yang sedang dihadapi rakyat. Ya. Mungkin ada tambahan? Apa sudah cukup? Ya, saya kira kalau suara saya terdengar ya. Ada. Kalau kita bisa memberikan saran misalkan ya untuk Pak Ganjar dan pemerintah Provinsi Jawa Tengah, saya kira pertama itu harus disiapkan apa istilahnya tanggul darurat ya, karena sumber banjir ini kan dari laut
ya kan? Nah ini harus dievaluasi nih seluruh tanggul yang ada di Kota Semarang ya, terutama itu harus dievaluasi kekuatan ketahanannya gitu. Nah kalau sekarang satu diprioritaskan tanggul darurat dulu. Jadi karung, pasir itu harus segera disiapkan sebanyak mungkin. Kemudian menggerakkan aparatur sipil di sana juga dengan bantuan aparatur keamanan untuk menutup semua tanggul-tanggul yang ada di seluruh pesisir pantai gitu ya. Yang kedua adalah setelah itu kemudian mengoperasikan pompa-pompa. Ini jangan-jangan yang nggak pernah dipikirin ini pompa-pompa yang ada di Semarang ya, di ibu kota Jawa Tengah. Ini nggak pernah dipikirin, harus dicek gitu loh. Ya, yang berikutnya adalah memastikan bahwa seluruh irigasi atau saluran air itu bisa keluar dengan lancar tanpa ada hambatan gitu loh. Nah, di sini berarti juga dicek lagi bangunan-bangunan yang ada di sekitar lokasi banjir ini, dicek lagi amdalnya bagaimana. Jangan-jangan nih amdalnya bermasalah ya, karena proses pembangunannya tidak mengikuti amdal gitu. Nah, dengan begitu lakukanlah kemudian satu roadmap ya jangka panjang, let's say 5 tahunan ya, bagaimana mengatasi banjir yang rutin terjadi. Dihitunglah satu prediksi kira-kira ketinggian air laut ini setiap tahun akan bertambah berapa meter. Ya, di situ juga perlu namanya pembangunan tanggul yang lebih permanen yang bisa mengantisipasi let's say 15-20 tahun banjir dari arah laut misalnya. Semuanya bisa direncanakan apabila memang seluruh perangkat termasuk gubernur dan SKPD-nya itu bekerja semaksimal mungkin untuk kesejahteraan rakyat gitu. Nggak ada yang sulit kok ini. Dan mau meluangkan sedikit waktu, sedikit perhatian untuk mengatasi persoalan ini. Kalau waktunya semua dihabiskan untuk pencitraan ya nggak akan pernah selesai gitu. Dan saya kira ini pelajaran ya buat siapapun yang mau menjadi capres atau cawapres ya. Sudahlah, ini era kalau Anda masih pejabat sudahlah. Jangan pikirkan pencapresan dulu lah. Tunaikan dulu jabatan Anda, amanah Anda ini sampai habis. Gitu ya. Nah, lakukan kerja dengan sebaik-baiknya. Nah, modal kerja Anda yang baik itu di daerah itu dijadikanlah modal untuk capres gitu loh. Itu jauh lebih indah. Saya sekarang ini agak risih ya melihat banyak calon-calon presiden sudah bertebaran padahal pemilunya 2024, 2,5 tahun lagi gitu loh. Termasuk juga para menteri. Ini menteri-menteri yang menjadi capres malah sibuk ngurusin pencapresan, malah sibuk bangun reputasi dan pencitraan, tapi kerjanya nggak pernah, kerja kementeriannya nggak pernah diurusin gitu loh. Nah ini salah kaprah kalau menurut saya, dan ini harus kita ingatkan terus supaya apa? Supaya mereka para policy makers ini bekerja sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat. Jangan rakyat dikorbankan hanya sebagai alat politik saja. Demikian bro. Sampai kalau ke mesin ATM juga ada wajah capres juga Pak. Ada. Ya. Semua lini ya. Baik. Saya kira udah cukup ya. Terima kasih ini untuk topik yang pertama ini kita akhiri.